Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rekan yang hadir hari ini, sesi pertama kita terkait AI at Work, di mana pembicaranya dengan Bapak Dimas Teguh Prasetyo. Di mana profilnya, Bang Romi? Yes, ini adalah seorang anak muda yang luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Dimas Teguh Prasetyo merupakan Customer Success Manager di Mitra Integrasi Informatika, dan beliau memiliki sertifikasi profesional dari Microsoft di bidang Teams, Administration dan Azure AI Fundamentals, dengan pengalaman dalam mendukung transformasi digital di berbagai perusahaan. Dan langsung saja kita panggilkan Mas Nanda. Betul, langsung saja kita panggil pembicara kita yang pertama, Dimas Teguh Prasetyo. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya yang terhormat Pak Budi dan juga Bapak dan Ibu para CEO dan juga rekan-rekan profesional yang sangat luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya izin mengenalkan diri saya lebih dahulu, di mana saya di sini Dimas Teguh Prasetyo dari Mitra Integrasi Informatika. Sebelumnya apa sih Mitra Integrasi Informatika? Nah, di sini sedikit introduction. Jadi Mitra Integrasi Informatika ini merupakan digital solution provider dari khususnya Microsoft product. Jadi kita menangani solution untuk segala inovasi dari Microsoft itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita saat ini, yaitu kita mengenai dari tantangan dari operasional. Nah, tantangan operasional saat itu apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Tantangan operasional dari digital era saat ini adalah kita ingin melakukan lebih banyak action, tetapi sedikit effort yang kita lakukan. Itu salah satu tantangan operasional kita saat ini. Dan di mana untuk tantangan operasional saat ini, kita bisa adoption menggunakan AI salah satunya. Yang dimana khusus beberapa dari data yang sudah kita dapatkan, untuk sekitar 55% perusahaan asuransi itu sudah menerapkan dari AI atau sudah melakukan adoption AI. Nah, lebih spesifiknya di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah sekitar 57%. Bahwa perusahaan asuransi sudah menerapkan generative AI khususnya untuk ruang lingkup di pekerjaannya. Jadi hampir keseluruhan di Indonesia, seluruh industri sudah mengaktifkan atau sudah melakukan adopsi terkait dengan generative AI. Bisa kita lihat di sini bahwa AI sendiri sudah bukan lagi tren. Jadi untuk mungkin 2 tahun ke belakang itu merupakan suatu tren. Tetapi untuk saat ini AI sudah menjadi bagian dari kita dalam melakukan produktivitas dan juga aktivitas dalam kesehariannya. Dibuktikan di mana sekitar lebih meningkat 59% efisiensi produk kita atau produktivitas kita saat menggunakan generative AI. Oke. Sebelum saya membahas mengenai dari AI yang nanti akan saya bawakan, AI at Work, yaitu Microsoft 365 Copilot. Nah, terkait AI sendiri, itu merupakan suatu bukan produk baru Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mulai berkembang dari tahun 1956 dan mulai booming pada tahun 2021 dan hitsnya, dan mulai saat ini sudah menjadi bagian dari kita gunakan dalam keseharian. Nah, untuk Microsoft 365 Copilot khususnya, Microsoft 365 Copilot merupakan suatu generative AI yang dikeluarkan oleh Microsoft Product, yang dimana Microsoft 365 Copilot ini kita bisa jadikan sebagai game changers untuk melakukan perubahan dan juga untuk melakukan adopsi khususnya di produk atau produktivitas kita dalam keseharian. Kenapa sih harus Microsoft 365 Copilot? Dikarenakan Microsoft 365 Copilot ini kita sudah mengadopsikan atau biasa kita menggunakan productivity tools kita seperti Word, Excel, PowerPoint, email, ataupun kita melakukan Microsoft Teams. Nah, dari productivity tools tersebut itu sudah di-embed menggunakan AI.
Bisa kita bayangkan lebih cepat seperti apa kita saat menggunakan AI dan khususnya untuk produk-produk dari productivity tools tersebut. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan generative AI. Untuk generative AI sendiri, kita telah melakukan adoption dan beberapa skenario atau use case kita bisa terapkan khusus untuk insurance industri. Nah, ada beberapa use case yang bisa kita lakukan adoption seperti claim process dan juga assessment, dan kita bisa melakukan underwriting dan juga risk evaluation. Dan salah satu fitur lainnya, kita juga bisa melakukan chatbot, membuat chatbot yang nantinya kita sebar ke beberapa customer kita, ke eksternal ataupun ke internal kita, yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kita dan juga mencari informasi secara cepat dan juga efisien. Dan selain itu, kita juga saat menggunakan generative AI, kita bisa menggunakan fraud detection dan juga prevention, yang dimana ini akan meningkatkan 85% akurasi kita dalam menganalisis data. Oke, di sini aku ada sedikit video terkait dengan Microsoft 365 Copilot, seperti apa sih kita bisa gunakan dan seperti apa kita bisa melakukan adopsi terkait Microsoft 365 Copilot. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, menariknya dari video yang sudah saya tampilkan, di mana untuk Microsoft 365 Copilot ini adalah kita sudah mengembed seperti AI khususnya di seluruh environment kita. Apalagi kita sudah menggunakan Microsoft 365 produk. Untuk seluruh productivity tools tersebut sudah terembed dari Microsoft 365 Copilot. Dan menariknya Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki environment Microsoft 365, itu sudah mendapatkan free akun dari Copilot for Chat. Nah, mungkin nanti ada sedikit ya, kayak perbedaan antara Copilot Chat dan juga Copilot yang sifatnya advanced fitur. Dan kurang lebih untuk Copilot sendiri itu kita jadikan sebagai asisten pribadi kita. Jadi seperti kita memiliki asisten pribadi kita ingin mencari suatu dokumen, kita tinggal minta saja ke Copilot. Tolong carikan dokumen saya terkait dengan customer A atau customer B, seperti itu. Ataupun saya ingin mensummarikan email saya. Misalkan saya memiliki email yang sangat banyak. Lebih misalkan ada 50 email yang tidak saya baca. Di dalam email tersebut atau di Copilot, saya bisa langsung mensummarikan, meminta Copilot, tolong summarsikan dari 50 email ini, mana sih email yang sangat penting, mana email yang harus saya jalankan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi benar-benar kita memboosting produktivitas kita dengan Microsoft 365 Copilot. Nah, terkait dengan penggunaan AI Bapak dan Ibu sekalian, apalagi penggunaan generative AI, salah satu concern utama adalah pasti terkait data dan juga compliance. Pasti bertanya-tanya Bapak dan Ibu sekalian, saat saya menggunakan AI, apalagi menggunakan Copilot, apakah data saya aman?
apakah data saya secure? Apakah data saya dijadikan tren oleh AI tersebut untuk dijadikan bahan learning? Nah, Microsoft sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, telah mengeluarkan statement. Statement tersebut sudah ada di portal Microsoft. Jadi, Microsoft mengeluarkan statement bahwa we secure your data, rest and transit. Jadi, data dari Bapak dan Ibu sekalian tidak dijadikan tren model si OpenAI dari Microsoft 365 Copilot. Dan your data is your data. Maksudnya apa sih your data is your data? Jadi data Bapak dan Ibu sekalian adalah data milik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Microsoft tidak memiliki hak untuk menyimpan atau menggunakan data yang digunakan Bapak dan Ibu sekalian yang diupload ke Copilot. Seperti itu. Jadi nantinya Bapak dan Ibu sekalian datanya tersimpannya di mana? Apakah Microsoft menyimpan data kita? Jawabannya tidak. Untuk data Bapak dan Ibu sekalian yang digunakan di Copilot nantinya akan tersimpan di OneDrive dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu masih dalam akun Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Dan tentunya data dari Bapak dan Ibu sekalian diproteksi oleh Enterprise Protection oleh Microsoft 365 Copilot. Oke. Salah satu bukti bahwa data kita diprotek oleh Copilot adalah saat kita membuka office.com atau Microsoft 365.com, itu ada logo perisai warna hijau. Ini adalah menandakan bahwa data kita memang data kita diprotek oleh compliance security dari Microsoft. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terkait penggunaan Microsoft 365 Copilot, sebenarnya untuk Microsoft 365 Copilot ini merupakan generative AI yang Bapak dan Ibu sekalian tinggal gunakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu mendevelop dari awal, tidak perlu untuk menentukan ingin flow-nya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal gunakan saja, tinggal menggunakan, tinggal memakai, dan ada beberapa use case yang bisa kita jalankan. Seperti misalkan kita memiliki raw data yang sangat banyak sekali. Kita bisa menggunakan research untuk mencari data tersebut. Ataupun kita ingin menganalisis suatu trend market menggunakan Copilot. Itu di Copilot ada yang namanya Microsoft Copilot Research. Jadi dia akan membuatkan trend market kita atau analisis kita berupa nantinya artikel, langsung jadi berupa artikel seperti itu. Dan beberapa use case lainnya, seperti di dalam Microsoft Teams kita bisa mensummarize hasil meetingnya. Dari summarize tersebut kita bisa jadikan sebagai follow up nantinya apa selanjutnya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk nih Bapak dan Ibu sekalian ke masing-masing produk apa saja sih di Microsoft 365 Copilot yang bisa kita gunakan di Microsoft environment. Nah, yang pertama adalah Microsoft 365 Copilot Chat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah saya mention sebelumnya, untuk Microsoft 365 Copilot Chat ini, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki environment Microsoft, misalkan dari Outlook, Microsoft 365, mau licensing apapun, misalkan E1 ataupun E3, itu sudah bisa menggunakan Microsoft 365 Copilot. Dan bedanya apa sih dengan generative AI lainnya? Bedanya adalah terkait dengan data protection-nya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian menggunakan Microsoft 365 Copilot, datanya tetap secure dan juga tetap aman, seperti itu. Nah, untuk Microsoft 365 Copilot, salah satu advanced fiturnya adalah dia sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 environment. Nah, saat kita melakukan prompting, menanyakan sesuatu hal, nantinya Microsoft bisa mencari sumber informasinya dari environment kita. Environment kita berasal dari OneDrive kah, dari SharePoint kah, ataupun dari email, dia akan langsung mencarinya dari informasi tersebut. Selain itu, dia juga bisa di-combine dari data-data yang berasal dari internet. Nah, itu salah satu fitur Microsoft 365 yang advance. Nah, untuk Microsoft 365 yang Copilot Chat, dia juga sudah bisa kita gunakan, tetapi untuk sumber datanya, itu dia nanti berasal dari public internet. Dan kita juga bisa upload untuk data di Copilot Chat tersebut. Oke. Salah satu fitur yang di Copilot Chat yang sering kita gunakan adalah kita ingin mensummarize suatu data ataupun kita ingin memanggil suatu data.
Nah, di Microsoft 365 Copilot, saat kita ingin memanggil data kita yang ada di OneDrive ataupun di SharePoint, kita tidak perlu mencari datanya satu-satu di OneDrive kita atau SharePoint kita. Kita tinggal menggunakan slice dan kita ketik saja judul data kita itu apa. Nanti dia akan muncul untuk datanya. Misalkan contoh pada use case ini, saya ingin mensamarisikan file yang saya miliki di OneDrive terkait dengan money laundry. Nah, selanjutnya saya ketik saja untuk promptingnya dan saya gunakan slice untuk memanggil datanya. Dan untuk selanjutnya dia akan memberikan langsung summarize dari file tersebut. Untuk summarize ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita mensummarizekan dokumen, itu tidak hanya satu dokumen saja yang bisa disummarize, tapi kita bisa membandingkan lebih dari satu dokumen sekaligus. Oke, selanjutnya adalah Copilot di dalam Microsoft Word. Pastinya Bapak dan Ibu sekalian sudah kebayang AI kita gunakan di Microsoft Word, fungsinya untuk apa sih? Kita gunakan untuk apa sih? Pasti sudah ada kebayang sedikit. Nah, untuk Microsoft 365 Copilot di Word, tentunya ini kita gunakan untuk kita mendrafting suatu proposal, kita mendrafting suatu dokumen, kita bisa langsung menggunakannya di dalam Word tersebut. Jadi nantinya misalkan kita memiliki beberapa dokumen sekaligus raw data dokumen, kita ingin membuat salah satu dokumen tersebut itu menjadi proposal pengadaan kita ataupun proposal dari yang nantinya akan kita gunakan untuk tender ataupun apapun itu. Kita tinggal lakukan prompting saja dan kita panggil beberapa data yang akan kita gunakan dan selanjutnya langsung kita generate. Dan nanti untuk hasilnya akan langsung muncul di Word tersebut seperti itu. Nah, ini Copilot di dalam Microsoft Word. Dan selanjutnya, kalau Copilot di Microsoft Excel, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah kebayang. Kita menggunakan generative AI langsung di dalam Excel-nya. Kita misalkan mempunyai data finance yang begitu banyak raw datanya, kita ingin langsung menganalisisnya, atau kita ingin langsung memberikan insight di dalam Excel tersebut. Nah, saat contoh saya memiliki suatu data finance gitu ya. Data finance mengenai dari pendapatan dari masing-masing customer saya. Nah, untuk data tersebut saya ingin menganalisis secara langsung dan memberikan misalkan grafik atau tabel. Nah, kalau misalkan kita melakukannya manual, itu kan mungkin memakan waktu yang lumayan lama ya untuk analisis datanya. Tetapi dengan Copilot, di pojok kanan atas itu sudah ada logo Copilot. Jadi kita tinggal buka saja Copilotnya dan langsung kita lakukan prompting terkait dengan data ataupun analisis yang ingin kita lakukan di dalam file Excel tersebut. Mau kita melakukan forecasting kah, mau kita ingin menganalisis data insight-nya kah, ataupun kita juga bisa melakukan analisis deep menggunakan Python analisis di dalam Copilot Excel tersebut. Nah, untuk hasilnya nanti seperti apa? Untuk nanti hasilnya, jadi dia langsung memberikan analisisnya, Excel-nya dan juga grafiknya di dalam atau dibuatkan sheet baru untuk hasil dari analisis data tersebut. Oke, mungkin tadi sudah ada dari Copilot di dalam Microsoft Word, Excel, Copilot Chat, dan selanjutnya Copilot di PowerPoint. Pasti sudah terbayang ya, kita memiliki AI di PowerPoint, kita gunakan untuk apa? Nah, tentunya untuk kita membuat analisis data ataupun untuk kita mendrafting suatu proposal ataupun presentation. Nah, contohnya juga saat kita ingin membuat slide presentasi menggunakan Copilot di Microsoft PowerPoint, kita tinggal buka saja Copilotnya, kita buka Copilot, kita ingin gunakan untuk bahan slide tersebut itu dokumennya berasal dari mana. Nah, kalau misalkan dari OneDrive kita, ya udah kita tinggal panggil saja dari dokumennya, selanjutnya kita prompting dan untuk hasilnya nanti akan langsung dibuatkan slide-nya dan isi materinya sesuai dengan dokumen kita. Nah, untuk dokumen tersebut itu tidak hanya satu, kita bisa menggunakan lebih dari satu dokumen, kita combine, kita jadikan suatu slide presentasi. Nah, kalau misalkan kita masih manual untuk membuat suatu slide presentasi, mungkin kita membutuhkan waktu mungkin setengah hari untuk kita membuat slide presentasi. Tetapi dengan Copilot kita hanya membutuhkan waktu mungkin hanya 5 menit untuk kita dapat membuat suatu slide presentasi yang bisa langsung digunakan.
Oke. Dan terakhir adalah Copilot di Microsoft Teams. Nah, saat Bapak dan Ibu sekalian melakukan agenda meeting, pasti saat ini sudah familiar menggunakan Microsoft Teams. Jadi Copilot di Microsoft Teams itu fungsinya untuk apa sih? Dan gunanya itu untuk apa? Jadi salah satu function di Copilot di Microsoft Teams, setelah kita selesai melakukan meeting tersebut, Copilot akan mensamarisikan isi meeting tersebut itu apa. Dan dia akan merekap dari meeting tersebut itu membahas tentang apa. Dan selanjutnya juga follow up dari meeting tersebut itu akan dibuatkan oleh Copilot. Dan next step-nya apa sih dari meeting tersebut, agendanya apa sih dari meeting tersebut. Dan salah satu hal lainnya juga dibuatkan speaker siapa saja yang sedang berbicara, menit berapa saja dia berbicara, dan ada topik, nantinya topik kayak per masing-masing chapter itu membahas topiknya apa, itu dibuatkan oleh Copilot. Dan salah satu hal lainnya, kita juga bisa langsung melakukan prompting di dalam meeting tersebut. Let's say kita ingin membuatkan MOM pada meeting tersebut. Itu nantinya Copilot akan langsung membuatkan MOM pada meeting tersebut. Jadi kita tinggal analisis saja MOM yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan waktu yang sangat singkat terkait dengan Microsoft 365 Copilot, apabila nantinya Bapak dan Ibu sekalian ingin memiliki kebutuhan khusus terkait dengan Copilot, kita bisa mengagendakan di sesi yang terpisah khusus untuk membahas Microsoft 365 Copilot. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, saat kita nanti bisa meng-engage terkait dengan Copilot di Microsoft 365, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi dari feedback form tersebut agar kita bisa meng-engage dari pengguna Microsoft 365 Copilot. Baik, Pak Dimas, paparannya sudah ya. Sudah. Kita masuk sesi tanya jawab ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk kepada narasumber kita, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan di sesi tanya jawab ini. Mohon Bapak Ibu untuk sebutkan terlebih dahulu namanya, kemudian dari institusi atau perusahaan mana. Seperti itu. Moga silakan, boleh angkat tangan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Nanti kita akan dari panitia ngoper untuk mic-nya. Ya, ini mumpung luar biasa nih ya, narasumbernya nih anak muda keren banget, udah jago mengenai AI ya gitu. Betul. Boleh yuk langsung. Nah, silakan. jangan lupa ya Mas Nanda, kita dapat hadiah bagi Betul. yang beruntung. Mana, ya. Oke, selamat siang. Saya Emmanuel dari Panindaichi Live. Immanuel ya Pak? Ya, Dari Panindaichi. Live. Cukup menarik tadi paparannya mengenai Copilot. Jadi saya cukup tertarik tadi. Sebenarnya lebih pengen tanya terkait security sama data privasinya. Tadi kan disampaikan kalau kita menggunakan yang advance, dia tidak akan menggunakan apapun yang kita input di sana sebagai train model ya. Nah, yang saya penasaran kalau untuk kita pakai yang advance tadi cuma dalam lingkup company. Kan ada beberapa data itu mungkin cukup sensitif di beberapa level tertentu. Contoh, mungkin di level manajemen atau BOD dia butuh analisa menggunakan AI ini, jadi dia menginput lah data-data yang cukup confidential, atau mungkin HR ya terkait gaji dan lain-lain dia butuh analisa. Nah, apakah data itu karena kita satu company, satu enterprise, user lain ketika iseng nih ngetik juga hal yang sama, apakah data itu bakal di-share ke user tertentu itu juga? Ada bolong di situ nggak? Tadi kan kalau disampaikan kalau kita yang advance tadi, ya data nggak bakal di-share ke publik, berarti kan within enterprise doang. Nah, within enterprise ini pun kan biasa ada level ya, data-data yang untuk BOD, untuk finance, untuk HR, apakah itu bisa diakses sama user biasa? Yang mana kalau user biasa ini sendiri ya cukup penasaran, dia ngetik-ngetik data pengen mengetahui sesuatu, apakah informasi itu akhirnya sampai juga ke user. Jadi kan sebenarnya itu juga part dari kebocoran data tapi within internal. Thank you. Oke, terima kasih Mas Immanuel tadi ya dari Panindaichi. Oh ya, sama satu lagi tadi titipan, seberapa secure sih Copilot ini sendiri? Oke, baik. Oke, pertanyaannya Bapak dan Ibu sangatlah menarik ya, tentunya terkait dengan data leak atau kebocoran data. Jadi bagaimana sih Microsoft 365 Copilot itu menangani hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk terkait tadi akses sharing data tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu Copilot ini bisa membaca datanya ini sejauh mana. Jadi, untuk Microsoft 365 Copilot, dia bisa mengenerate data yang ada di environment kita, di mana untuk Copilot kan sifatnya ada personal ya. Nah, selama orang tersebut atau user tersebut memiliki akses ke dalam data tersebut, Copilot bisa mengenerate-nya atau bisa membacanya.
Nah, selama kita tidak memiliki akses ke dalam data tersebut, itu Copilot tidak akan bisa membaca atau mengeneratif dari data tersebut, walaupun sesama di dalam organisasi. Misalkan, let's say, saya adalah tim finance. Nah, tim finance atau tim HR terkait dengan slip gaji ataupun data-data penting lainnya. Nah, untuk data tersebut, saya share-nya hanyalah untuk tim finance saja. Nah, nantinya Copilot bisa membaca data tersebut hanyalah untuk user-user yang berasal dari tim finance saja. Nah, makanya kita harus penting terlebih dahulu terkait sharing data di environment Microsoft 365 Copilot atau di environment Microsoft 365. Nah, untuk kita sharing data di Microsoft 365 itu ada beberapa, misalkan SharePoint, ada misalkan OneDrive, ada yang misalkan di Teams Group. Nah, untuk sharing data tersebut, kalau misalkan kita opennya ke public arti dalam artian adalah di dalam organisasi kita, itu Copilot bisa membaca data tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan kita sharing aksesnya hanyalah untuk orang-orang tertentu atau hanya untuk kalangan BOD saja. Nah, untuk Copilot bisa membacanya hanyalah untuk user yang tadi kita sharing datanya saja. Seperti itu. Mungkin ada feedback? Gimana? Cukup menjawab, Kak Immanuel? Cukup ya, aman nah, ya. Untuk selanjutnya adalah seberapa secure dari Copilot gitu ya, khususnya terkait dengan data leak atau tadi perlindungan data. Nah, tentunya kenapa Microsoft 365 atau Copilot ini secure datanya? Salah satunya adalah sudah terintegrasi dengan Microsoft environment kita. Nah, di Microsoft environment kita, data-data kita itu ada beberapa policy yang bisa kita gunakan. Seperti misalkan data loss prevention atau misalkan sensitive label, itu akan dari Copilotnya juga bisa mengeneratif terkait dengan data security tersebut. Nah, di balik itu atau di backhand dari data tersebut itu digunakan di generatif di LLM Microsoft, selama data tersebut itu bergerak, data kita itu di-encrypt oleh Microsoft menggunakan HTTPS. Jadi setelah di-encrypt dibalikan lagi dan data itu tidak disimpan oleh Microsoft, melainkan hanya dijadikan trend dan diberikan hasilnya, dan setelah itu Microsoft tidak melakukan apa-apa. Oke? Oke, cukup menjawab ya dari Immanuel dan tim ya. Ada lagi teman-teman sekiranya ada yang ingin bertanya, boleh dibantu. Ya, selamat pagi Mas Dimas. Saya dengan Pungki dari Hanwha Life. Tadi sebagian sudah ditanyakan sebelumnya, tapi terkait dengan guideline underwriting sendiri atau klaim. Di mana peran AI ini bisa memberikan guideline tersebut dan bagaimana si AI sendiri ini membaca guideline tersebut. Karena kalau jika dibandingkan dengan platform AI yang lainnya, kurang lebih bisa memberikan guideline yang sama seperti yang ada di guideline-nya reasuransi. Nah, gimana di balik ini semua Copilot ini membaca? Apakah dari guideline yang sudah ada, data yang pernah di-input atau yang pernah di-sharing dan segala macam? Karena penting buat kami, terutama buat underwriting, terutama mungkin setuju kalau jika dibandingkan dengan guideline yang disediakan oleh asuransi itu outputnya seperti apa? Apakah sama plug-plugan sama atau berbeda dalam hal ratingnya lah atau akseptasinya dan segala macam. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana jika dibandingkan dengan platform AI yang lainnya gitu. Okay. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, mungkin yang pertama terkait dengan guideline-nya. Nah, sebenarnya di Copilot sendiri, Copilot 365 itu ada beberapa fitur lainnya atau beberapa produk lainnya. Ada Microsoft 365 Copilot, itu adalah yang tinggal gunakan saja. Jadi memang kita tinggal memiliki license-nya, kita embed ke masing-masing user, itu nanti user tinggal menggunakannya saja. Nah, untuk misalkan guideline ataupun dia ingin mencari suatu informasi, itu untuk Microsoft 365 Copilot ini bisa berasal atau mencari datanya itu dari terkait dengan akses data kita itu dari mana. Selama kita memiliki akses datanya, Copilot bisa mengeneratifnya. Misalkan datanya di-put dalam SharePoint kah atau OneDrive kita. Nah, selama memang data tersebut kita memiliki aksesnya, itu kita bisa mengeneratifnya. Nah, salah satu hal lainnya adalah Microsoft 365 Copilot Studio. Nah, bedanya apa Microsoft 365 Copilot dan juga Microsoft Copilot Studio?
Bedanya adalah kalau kita memiliki Microsoft 36 Copilot Studio, kita bisa mengcustomize atau kita bisa membuat agent sesuai dengan flow yang kita inginkan ataupun action-action yang kita inginkan. Misalkan let's say kita ingin membuat suatu chatbot khusus untuk tim internal, untuk guideline misalkan tim IT ataupun HR. Nah, untuk hal tersebut nantinya chatbotnya kita tinggal menyediakan salah satu knowledge sistemnya saja yang kita bisa gunakan di SharePoint kah atau kita upload di situ di chatbotnya. Nah, nantinya keseluruhan informasi ataupun ada user yang menanya, kita bisa mentrainnya manual. Dari kita sendiri sebagai yang membuatnya, kita bisa mentrain secara manual. Dia saat kita user menanyakan A, kita ingin dia menjawabnya dengan B atau three conversation gitu, misalkan dari misalkan dia halo, dia menjawabnya sesuai dengan apa yang bisa saya bantu, seperti itu. Itu bisa kita customize untuk yang Microsoft 365 Copilot Studio. Selain itu juga untuk Microsoft 365 Copilot Studio, kita bisa melakukan action di dalamnya. Misalkan let's say untuk tim misalkan support gitu ya, support yang biasa banyak sekali user menanyakan hal yang sama gitu, hal yang sama berulang kali ya, ke tim support gitu. Nah, kita membuat semacam chatbot yang dimana nantinya chatbot memang kita khususkan untuk tim support tersebut. Jadi untuk user-user yang menanyakan hal yang sama itu bisa langsung menanyakan menggunakan chatbot tersebut. Dan kalau misalkan dia tidak, chatbotnya tidak bisa menjawab hal yang ditanya user, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya chatbot tersebut kita bisa bikin action, kita buat action yang nantinya dia akan membuat ticketing secara otomatis. Seperti itu. Nah, untuk salah satu hal yang tadi pembeda antara dengan AI lainnya, misalkan di sini yang bisa saya sebut misalkan AI lainnya ada ChatGPT. Nah, ChatGPT dengan Microsoft kan sama-sama menggunakan model yang sama. Modelnya itu adalah OpenAI. Nah, bedanya apa antara ChatGPT dan juga Microsoft Copilot? Bedanya adalah dari sisi integrasinya. Nah, kalau misal Microsoft 365 Copilot tentunya sudah terintegrasi dengan environment pekerjaan kita. Dan kalau misalkan ChatGPT, dia belum terintegrasi dan juga data yang digunakan di dalamnya tidak dipastikan secure dan juga tidak dipastikan adalah dijadikan model train si ChatGPT tersebut. Seperti itu. Ya, oke, baik, cukup menjawab ya Mas ya. Siap, oke. Baik, satu lagi pertanyaan dari boleh satu yang terakhir ya. Baik, silakan Oke, Ibu. Silakan dengan nama dan dari mana? Terima kasih, saya Andriani dari Prudential. Pertanyaan saya yang pertama tadi sama Bapak sebelumnya, karena saat ini kita bisa menggunakan tools AI itu banyak sekali ya. Jadi pengen tahu apa keunggulan Copilot yang di provide oleh Microsoft. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita dikasih contoh, karena kebetulan kita sekarang di insurance dan secara spesifik saya di underwriting, salah satu aplikasi atau salah satu pekerjaan dari si Copilot ini yang membuat efisiensi lah, memudahkan pekerjaan dari sisi underwriting gitu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Nah, mungkin salah satu hal lainnya tadi perbedaan antara Microsoft dengan AI yang sudah ada. Nah, salah satu hal yang penting diperhatikan adalah tadi terkait dengan data security, bagaimana memang data kita itu tidak digunakan sebagai terrain atau data kita di save-nya itu atau disimpannya di environment kita sendiri, seperti itu. Nah, mungkin ini terkait dengan use case ya, use case apa sih yang nantinya bisa kita bawakan di underwriting yang kita bisa gunakan atau kita bantu menggunakan Copilot. Nah, untuk tim-tim underwriting tentunya kan misalkan seringkali membuat suatu kebijakan atau polisi-polisi yang memangnya nantinya kita jadikan sebagai bahan atau kita jadikan untuk suatu kebijakan khususnya. Nah, untuk Copilot sendiri, Microsoft 365 Copilot, kita bisa mengenerate atau kita bisa mensummarize beberapa data sekaligus di dalam Copilot tersebut. Dan salah satunya
untuk Copilot juga dia tidak hanya kita mengenerate beberapa data sekaligus, tetapi bisa membandingkan beberapa data yang berbeda. Misalkan let's say kita ada suatu kebijakan baru, ataupun ada misalkan dari BI kebijakan rate kah, atau di bank-bank ada kebijakan tertentu. Nah, kita ingin membandingkan antara kebijakan tersebut sekaligus. Itu kita bisa menggunakan Copilot-nya secara langsung membandingkan antara dokumen-dokumen yang berbeda seperti itu. Itu mungkin salah satu use case lainnya. Tetapi untuk kita bisa sebenarnya untuk membahas use case lebih detail, lebih dalam, lebih deep gitu ya. Mungkin kita bisa set ke sesi yang terpisah. Benar-benar kita bisa merasakan gitu atau kemudahan kita saat menggunakan Copilot itu sejauh mana. Itu kita bisa lakukan seperti itu. Dan kita bisa nantinya juga melakukan demonstrasi secara langsung. Jadi kita buat use case tertentu, kita demonstrasikan, dan kita lihat impact-nya apakah memang berguna atau memang sangat membantu dari produktivitas kita dalam keseharian. Seperti itu. Baik, cukup terjawab ya Ibu Andriani. Baik, mungkin Mas Dimas, mungkin karena waktunya juga terbatas, kita ya sudah ada 3 penanya juga. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih atas paparan dan juga tadi jawabannya.